kita peringati Hari Persaudaraan Turki Aceh. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Tahun lalu juga saya jadi narasumbernya di Bitai. Kenapa bernama Bitai ya? Bitai itu menurut guru kita Profesor Ali Hashimi, Bitai itu berasal dari Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Baitul Maqdis, orang Arab Baitul Maqdis campur orang Turki Baitul Maqdis pindah ke Aceh dari Baitul Maqdis Palestina. Kemudian ada lagi nama kampung itu Surin, itu dari Suriah, orang Arab Suriah pindah ke Surin. Ada asal Nanggro, nyan asli orang Aceh. Jadi penduduk asli. Penduduk asli itu di asal Nanggro. Sekelilingnya sudah orang militer dari Turki. Kemudian didirikan di situ dulu markas militer. Pelatih-pelatihnya tentara dari Turki. Kerja mereka melatih tentara. 2 orang alumni yang sangat terkenal adalah 3 saya sebut ya. Yang pertama Iskandar Muda. Iskandar Muda itu kemudian jadi tentara, jadi Raja Aceh. Itu dilatih di Bitai itu. Jadi Panglima Iskandar Muda memenangkan pertempuran di Laut Sabang melawan Portugis. Itu itu hebatnya karena dilatih oleh tentara Turki. Yang kedua yang paling terkenal adalah kita kenal dengan Malahayati. Jadi Malahayati juga alumni tentara latihan di markas Turki itu. Dan yang ketiga tidak kalah terkenalnya adalah pernah kita dengar dengan Panglima Polim 1. Wah, Panglima Polim 1 itu tentara juga, latihan dari tentara Turki. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain diberi tentara yang kuat-kuat, panglima-panglima CD, arti CD itu panglima-panglima yang gagah perkasa, juga diberikan oleh tentara Turki, Raja Turki, Sultan Turki 50 kapal besar, kapal militer yang di dalamnya penuh dengan bom yang Eropa belum bisa menciptakan bom api, tapi Turki sudah mampu. Turki hanya memberikan kepada Aceh. Untuk Nusantara lainnya tidak ada. Maka umumnya negeri-negeri Nusantara ini tunduk kepada Aceh karena takutnya kepada bom api Aceh. Dan ketika Aceh mengalahkan Johor dengan mudah, ditembak bom api ke kota Johor Lama, terbakar semuanya, mereka menyerah. Begitu juga ketika dikalahkan Trengganu dan Pahang, ya, luar biasa jasa Turki. Kemudian ada beberapa bahasa yang perlu kita ingat, yang kadang-kadang kita tidak tahu dari mana.
Ada istilah tengku sekarang ini ya. Tengku ini gelar untuk orang alim di Aceh. Tengku Cik Ditiro misalnya, Tengku Dawud Bereh, pokoknya gelar tengku. Itu bahasa Turki, Tugul orang alim. Kemudian Zulgaibek, itu pahlawan. Jadi akhirnya menjadi yang jadi bangsawan juga tengku, Tengku bangsawan tu atau Tengku juga bahasa Turki. Banyak istilah-istilah yang lainnya. Syah Bandar, ada beberapa yang lain, bahasa Turki semuanya. Tapi Syah Bandar itu bahasa Persi. Yang jelas hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita sambut baik persaudaraan Turki Aceh. Cukup banyak menurut Cuy Putri. Cuy Putri itu salah seorang pimpinan, memberi masukan kepada saya tadi malam. Seluruh Aceh ada 130 pasangan sudah. Iya yang anak duku ada yang. Anak tu jalak tu. 120 pasangan, ya. Sudah ada anak 2, 3 sekarang ni. Umumnya nikahnya di Masjid Raya Baitur Rahman, atau di Turki, atau di Lumai, di Melabu, di Pidi. Ya Allah, bangga sekali kita. Kalau bapak-bapak ingin melihat wajah-wajah mereka hari ini, boleh ke Bitai nanti. Memang ganteng-ganteng kali ya. Orang Turki ganteng, Aceh ganteng ya. Ini ada yang cowok darah baru Aceh atau sebaliknya ya. Ada lintu Turki, lintu Aceh, terbalik-balik. Ini luar biasa. Dan biasanya mereka itu anak-anak ini darah yang bercampur nih akan cerdas suatu zaman, akan cerdas sekali. Jadi Aceh juga memiliki ulama-ulama besar keturunan Turki. Tengku Cik Dilepa, Syekh Dawud Rumi, pengarang kitab Masailal Muhtadi wa Umratul Awaladi. Kitab mudah. Soal dikatanya orang kita, berapa perkara rukun iman itu? Jawab bahwa rukun iman itu 6 perkara. Itu karya ulama Turki. Jadi ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Semua itu berkat takdir Allah ya. Tsunami. Setelah tsunami lah hubungan ini terjalin luar biasa. Turki mengambil sejumlah pemuda-pemuda Aceh kuliah di sana. Kemudian mereka sudah bekerja dan dibawa adik-adiknya lagi. Sampai sekarang banyak mahasiswa Aceh di Turki, juga sebaliknya. Setelah itulah instruksi dari Erdogan untuk memugar makam orang-orang Turki, ulama-ulama Turki yang ada di Bitai. Jadi alhamdulillah dengan sebenarnya saya sudah ke Bitai sebelum tsunami. Sangat sederhana dulu ya. Ada masjid di situ ya. Ditulis di masjid di situ, dilarang masuk masjid tanpa kopiah. Itu
Saya teringat sekali, walaupun bukan agama, tetapi sesuatu yang baik barangkali ya. Tapi berkat itulah kemudian setelah tsunami dibuat pemugaran besar-besaran, ulama-ulama besar di situ turunan Turki, ada 10 kuburan. Silakan melihatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, terakhir Maulid belum selesai ya. Ini Maulid kedua. Rabiul Rabiul Akhir ya. Nanti ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Maulid terus kita. Kalau makan saja. Ada hal yang paling penting bagi kita umat Islam. Setiap Maulid harus ada perubahan dalam berakhlak. Harus lebih baik lagi. Persaudaraan Islam harus lebih baik lagi. Akhlak yang buruk kita tinggalkan. Kalimat-kalimat yang merugikan persatuan tinggalkan. Itu makna Maulid Nabi. Kemudian ada 2 warisan Rasulullah kepada kita. Apakah kita biarkan seperti ini saja? Jangan. Warisan itu adalah Al-Quran dan hadis. Belajar terus Al-Quran. Belajar terus hadis Rasulullah. Baru bermakna kita umat Islam. Banyak umat Islam awam tidak mengenal hadis Nabi. Al-Quran pun tidak mereka kenal. Sehingga hidup mereka bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka buang-buang waktu. Mereka menjauhkan diri dengan masjid, dengan menasa, dengan orang tua. Kalau remaja sudah meninggalkan orang tuanya, mereka akan mendapatkan tokoh lain dalam hidupnya, tokoh-tokoh wayang, tokoh-tokoh non-Islam. Bagaimana supaya anak-anak kita kembali dekat dengan orang tua? Yang pertama orang tua ibu bapanya, yang kedua tokoh masyarakatnya. Tokoh masyarakatnya itu jangan mereka tinggalkan. Nah, ini yang sebenarnya makna Maulid, ya. Makna Maulid Nabi. Yo kahili ya. Sudah cukup di sini dulu. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakit kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.